Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Watashi wa genki desu yo. で、今日は私たち、私の一日というテーマを勉強します。では、始めます。Jadi dalam bab 30 kali ini kita akan belajar dengan tema Watashi no ichinichi. Watashi, saya, ichinichi, satu hari. Jadi kegiatan saya dalam satu hari. Bagaimana cara mengungkapkan kegiatan kita dalam satu hari dengan baik dan benar dalam bahasa Jepang? Kita akan pelajari hari ini. Nah, ini adalah materi tersulit pertama dalam bahasa Jepang di kelas 11 ini. Kenapa begitu? Karena ini pertama kalinya kalian belajar tentang perubahan kata kerja dari bentuk mas ke bentuk te. Ya, kalau sebelumnya kalian hanya tahu menghafalkan saja, misalnya oyogimasu, shampoo shimasu, kaimono shimasu, ya gitu yang kalian tahu. Sekarang kalian mulai belajar. Itu golongan berapa dalam kata kerja bahasa Jepang? Baik, sebelum saya jelaskan tabel ini tabel apa, kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kata kerja golongan 1 merupakan kata kerja dengan bentuk perubahan kata kerja tersulit. Nah, karena golongan 1 yang tersulit, saya mau kita kuatkan dulu golongan 1-nya. Setelah itu baru kita lanjut ke golongan 2 dan 3. Untuk kalau golongan 1 bisa, golongan 2 dan 3 itu merem juga bisa ganti kosakatanya. Ya, baik. Saya jelaskan dulu sekarang. Ciri-ciri dari kata kerja golongan 1 pada umumnya. Jadi ada beberapa nanti yang pengecualian, hanya saja pada umumnya. Suku kata terakhir sebelum mas. Suku kata terakhir sebelum mas, tahu suku kata kan ya? Aimas, itu ada 3 suku kata. Aimas, berarti suku kata terakhir sebelum masnya adalah i. Tachimas, berarti suku kata terakhir sebelum masnya chi. Ya, asobimas, suku kata terakhir sebelum masnya adalah bi. Hai. Jadi suku kata terakhir sebelum mas, kata kerja golongan 1 pada umumnya berakhiran dengan i, chi, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Ichiri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Ichiri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Ichiri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Hai. Sekarang aturan perubahan kata kerja golongan 1. Untuk kata kerja golongan 1 yang suku kata terakhir sebelum masnya itu adalah i, chi, dan ri. Jadi 3 suku kata ini ya. I, chi, dan ri. Contohnya misalnya aimas, tachimas, dan kaerimas. Itu suku kata terakhir sebelum mas ke belakangnya hilang diganti dengan et, double t, et. Aimas, i ke belakang hilang diganti at menjadi ate. Aimas, i ke belakang hilang diganti ate menjadi ate. Tachimas, ci ke belakang hilang diganti ate menjadi tate. Kaerimas, ri ke belakang hilang, ri sampai masnya maksudnya ya, ri ke belakang hilang diganti ete menjadi kaete. Ichiri, ete. Aimas, ate. Kaimas, kate. Tachimas, tate. Mochimas, motte. Kaerimas, kaete. Sedangkan untuk yang berakhiran mi, bi, dan ni, dia berubah menjadi ende. Yomimas, mi ke belakang hilang diganti ende, yonde. Asobimas, bi ke belakang hilang diganti ende, asonde. Shinimas, ni ke belakang hilang diganti ende, shinde. Tobimas, yang artinya terbang, tobimas, bi ke belakang hilang menjadi tonde.
Hai. Jadi begitu. Ichiri ate, mibi ni ende. Sekarang gimana kalau yang ki? Ki. Suku kata sebelum mas kalau berakhir dengan ki itu diganti ite. Contoh, kikimas menjadi ki yang kedua dihilangkan, ki yang kedua sampai mas itu hilang, diganti ite menjadi kite. Kakimas menjadi kaite. Apalagi ya, makimas menjadi maite. Desu ka? Kemudian yang gi menjadi ide. Oyogimas, oyoide. Nugimas, nuide. Kemudian yang shi menjadi shite. Hanashimas, hanashite. Naoshimas, naoshite. Pengecualian ada di ikimas. Ikimas, dihafalkan aja. Ikimas bentuk T-nya ite. Jadi rumus perubahan di kata kerja golongan 1 untuk mengubah kata kerja golongan 1 ke bentuk T adalah suku kata terakhir sebelum masnya yang diingat. Suku kata terakhir sebelum mas. Ichiri menjadi ate, mibini menjadi ende, ki jadi ite, gi jadi ide, shi jadi shite, kecuali ikimas menjadi ite. Pelan-pelan. Nanti karena kalian belum tahu yang mana golongan 1, mana golongan 2, ketika di soal saya akan isi yang mana golongan 1, yang mana golongan 2. Kalian tinggal hafalkan saja bagaimana rumus perubahannya. Bisa dipahami ya? Kita ke kata kerja golongan 2 sekarang. Untuk kata kerja golongan 2 gampang sekali. Jadi tinggal kalian hilangkan mas diganti T. Contoh kata kerja golongan 2, mimas. Yang terebio mimas yang itu ya. Masnya hilang ganti T menjadi mite. Terebio mite. Asagohan o tabemas. Masnya hilang diganti T. Asagohan o tabete. Shawa o abimas. Masnya hilang diganti T. Shawa o abite. Gampang ya golongan 2 ya. Kemudian golongan 3. Kalau golongan 3 mau tidak mau harus dihafalkan. Hanya ada 2 saja kata kerja yang masuk ke golongan 3. Yaitu kimas dan shimas. Kimas menjadi kite. Shimas menjadi shite. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Jepang yang ada shimas-shimasnya seperti kaimono shimas, sampo shimas, benkyou shimas. Semua shimasnya bentuk T-nya jadi shite. Kalau kimasnya menjadi kite. Sampai di sana saya yakin kepalanya sudah hampir meledak. Tapi coba didengarkan lagi kalau memang bingung. Ulang lagi maksudnya gimana ya? Ulang lagi maksudnya gimana? Kalian nonton video gampang, tinggal rewind. Jadi nggak usah nyuruh saya berulang-ulang menjelaskan. Tapi kalau misalnya kalian memang perlu penjelasan secara langsung, boleh kok kita janjian. Jangan bergerombol, maksimal 2 orang lah janjian sama saya. Sensei, besok saya mau dengarkan penjelasan tentang bab 30 dong di sekolah. Boleh, silahkan. Ya, asal janjian dulu. Takutnya saya nggak masuk nih gitu. Hai. Contoh, coba kalian ubah. Uchiye kaerimas, golongan 1. Kuncinya adalah suku kata terakhir sebelum mas. Ri menjadi ate. Uchiye kaete. Hongo yomimas, golongan 1. Sambil lihat aturan perubahannya ya. Hongo yonde. Ega omimas, golongan 2. Mas hilang ganti te. Sampo shimas, golongan 3. Shimas shite. Sakkao shimas. Shimas shite lagi golongan 3. Supae ikimas. Ikimas golongan 1 tapi dia pengecualian. Lihat bentuk perubahannya nanti seperti apa. Sentaku shimas, golongan 3. Shimas menjadi shite. Shawao abimas, golongan 2. Hilangkan mas, ganti T. Gohan o tabemas, golongan 2. Hilangkan mas, ganti T. Shukudai o shimas, golongan 3. Silahkan kalian ubah ya. Tegami o kakimas, golongan 1. Uta o utaimas, golongan 1. Kohi o nomimas, golongan 1. Tomodachi to asobimas, golongan 1. Ongaku o kikimas, golongan 1.
Gak, gakkoe kimasu, golongan 3. Kimas dan shimas golongan 3 ya. Baik. Sekarang fungsinya apa sih perubahan kata kerja bentuk T itu? Nah, fungsi dari perubahan kata kerja bentuk T adalah untuk menghubungkan dua kegiatan yang berurutan. Jadi, kosakata kata kerja yang ada di depannya itu diubah ke bentuk T dulu, baru digabungkan dengan kata kerja yang berikutnya. Contoh, kegiatan kalian misalnya secara berurutan nih, main sepak bola kemudian pulang. Main sepak bolanya kan sakao shimasu. Kemudian setelah itu langsung pulang nih, uchie kaerimasu. Gimana cara ngomongnya ke dalam bahasa Jepang? Silahkan kalian ubah dulu bentuk shimasnya ke bentuk T menjadi sakao shite. Langsung disambung dengan uchie kaerimasu. Sakao shimasu dengan uchie kaerimasu. Kalau dia dua kegiatan yang berurutan, ubah kata kerja yang ada di depannya ke bentuk T dulu baru disambungkan. Sakao shite uchie kaerimasu. Silahkan kalian gabungkan ini menjadi satu kalimat. Tinggal ubah kata kerja yang ada di depannya ke bentuk T. Saya kasih tahu kata kerja di depannya golongan berapa. Sedangkan rumus perubahannya kalian yang mengingat. Oke. Sentaku shimasu golongan 3. Shawa o abimasu golongan 2. Eiga o mimasu golongan 2. Gohan o tabemasu golongan 2. Silahkan kalian ubah ini dulu ke bentuk T yang pertama baru disambungkan. Seperti ini nanti jadinya ya. Titik-titik koma, titik-titik. Hai, ini contoh tanya jawabnya. Ini sebenarnya tidak ada perubahan dengan yang sudah kalian pelajari di bab 29 tentang bentuk lampau ya. Senshu no nichiyoubi, nani o shimashita ka? Soji shite video o mimashita. Minggu lalu, hari Minggu kalian ngapain? Bersih-bersih, kemudian nonton video. Itu artinya. Jadi kegiatannya berurutan. Silahkan kalian ubah. Tinggal ganti aja kata yang bergaris bawah di sini. Pertanyaannya tetap sama. Senshu no nichiyoubi nani o shimashita ka? Sampo shimasu, ichibai ikimasu. Silahkan ubah kata kerja yang di awal ke bentuk T. Golongan 3. Sampo shimasu golongan 3. Eiga o mimasu. Sorry, ini ada typo ya. Mimasu I-nya 1. Golongan 2. Ongaku o kikimasu. Golongan 1. Silahkan ini aja diubah, kemudian ayo dibaca. Pusing kan? Saya kasih rumah aja deh. Silahkan kalian baca ini, kemudian artikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti total di foto catatannya dari awal tadi. Kemudian kirimkan dalam format PDF ke Google Classroom. Kalau memang ada yang tidak dipahami, kalian bisa hubungi saya atau datang langsung ke sekolah. Terima kasih. どうもありがとうございました。